Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Saya memberikan tema renungan ini adalah Yesus menurut penglihatan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah belajar tentang Yesus menurut Rasul Yohanes, bahwa Yesus itu bersifat kekekalan. Yesus itu memiliki hidup yang kekal, yang bisa diberikan kepada setiap orang yang percaya. Yesus itu adalah terang hidup yang bisa ditransferkan, diberikan kepada setiap orang yang percaya supaya hidup di dalam terang. Yesus itu juga firman yang menjadi manusia dan lain-lain. Tapi penglihatan daripada Yohanes Pembaptis ini berbeda lagi. Pada waktu itu orang hanya melihat Yesus sebagai orang pemuda dari Nazaret, anaknya Yusuf, anaknya Maria, yang bisa mengajar dengan baik, yang bisa mengadakan mukjizat-mukjizat luar biasa. Itu sebabnya dibenci oleh banyak orang. Tetapi Yohanes Pembaptis melihat lain, lebih dalam daripada itu, karena Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, seperti yang dikatakan dalam ayat 29. Pada keesokan harinya Yesus melihat pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes bukan hanya melihat Yesus yang akan anak domba Allah yang menghapus dosa bangsa Israel, bukan. Karena bangsa Israel sudah terbiasa bahwa dia tiap tahun harus menyembelih domba untuk mendapat pengampunan dosa. Tapi Yesus Kristus itu menjadi anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia, yaitu siapa saja yang mau percaya kepada dia, dosanya diampuni sekali untuk selamanya. Yang kedua, Yohanes melihat bahwa Yesus adalah orang yang penuh Roh Kudus dan akan membaptiskan dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita lihat itu di dalam ayat 32 dikatakan. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Wow, luar biasa. Dia melihat Roh Kudus turun dari langit dan tinggal di atas Yesus. Artinya Yesus betul-betul orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kemudian ayat 33 dikatakan, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Wow, luar biasa. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan yang ketiga, Yohanes melihat Yesus itu anak Allah. Yohanes Pembaptis melihat bahwa Yesus itu anak Allah. Perhatikan ayat yang ke-34. "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Artinya Allah yang menjadi manusia, Allah yang seperti domba yang tidak bercacat. Karena walaupun menjadi manusia, ia tidak berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa maksud si penulis ini? Menyebut nama-nama Yesus sebagai yang kekal, sebagai yang punya hidup yang kekal, yang punya terang, sebagai firman yang menjadi manusia, anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, orang yang penuh Roh Kudus dan yang membaptiskan dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan kembali lagi, anak Allah, Allah yang menjadi manusia. Yohanes Rasul punya tujuan supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus punya pengharapan yang besar.
Karena di dalam Yesus sungguh-sungguh akan melakukan perkara-perkara yang besar, pembaruan yang besar di muka bumi ini. Karena Yesus ini berkata, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya dan saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Karena saya dan saudara dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Dan jika saya dan saudara sungguh dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, saya dan saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi harus dimulai punya pengharapan yang besar, pengharapan untuk bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya selagi kita masih hidup di muka bumi ini. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita senantiasa.